Kalau semisal nanti suara ibu nggak kedengeran, nggak jelas, tolong diberitahu ya. Nanti anak-anak ibu soal seperti yang kemarin sudah ibu katakan, soal yang keluar lebih dari 90% ya tentang masa Islam, yaitu kerajaan-kerajaan Islam. Kenapa ibu pilih lebih banyaknya masa Islam? Karena ibu tahu materinya jauh lebih mudah yang Islam dibandingkan masa Hindu Buddha. Jadi di sini nanti untuk soal yang pertama, Ibu akan menanyakan tentang teori yang tepat terkait proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Seperti kemarin kita sudah pelajari, teori masuknya Islam ke Indonesia ada 3, teori Gujarat, teori India, teori Gujarat atau India, teori Makkah atau Arab, dan juga teori Persia atau Iran. Jadi nanti Ibu akan menanyakan semisal teori Persia. Untuk teori Persia, bukti apa yang mendukung teori tersebut? Seperti kemarin kalau teori Persia itu ada yang namanya budaya atau upacara tabuik yang ada di Bengkulu dan juga Sumatera Barat, yaitu upacara untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus ada juga di teori Mekah atau teori Arab, ya, itu bukti pendukungnya adalah ditemukannya pemukiman Islam sebelum abad ke-13, lebih tepatnya di abad ke-7 Masehi sudah ada pemukiman Islam. Lalu ada juga bukti yang kedua ya tentang mazhab yang digunakan oleh Muslim yang ada di Indonesia, yaitu mazhab apa? Mazhab yang digunakan nama parah banget. Mazhab yang digunakan sama orang Islam di Indonesia kemarin ada mazhab Syafi'i. Itu benar ya, sama seperti mazhab yang digunakan di Mesir, Mekah. Sedangkan kalau di Gujarat, India itu pakai mazhabnya Hanafi. Udah jelas-jelas berarti beda, bukan dari India kalau menurut teori Mekah ya. Itu juga sudah sekaligus menjawab pertanyaan kedua karena sama, masih membicarakan tentang teori bukti pendukung dari teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Kalian hanya tinggal memahami dari tiap teori itu ya, teori Gujarat sampai teori Persia, bukti pendukungnya apa aja. Bentar guys, di samping ibu ada Kailat, Takia sama Agnia nih. Jangan buat ibu ketawa dong. Dengerin. Ayo. Masya Allah. Ya. Terus soal ketiga nanti ya anak-anak ibu nanti diminta kalian bisa menunjukkan alasan mudahnya penyebaran Islam di Indonesia. Kalau kalian tahu kemarin jalur penyebaran Islam paling cepat adalah pakai jalur perdagangan karena semua yang menyebarkan agama Islam adalah para pedagang. Tetapi selain perdagangan, kemarin Ibu katakan juga ada jalur perkawinan. Ya, Ibu ulangi lagi, jalur penyebaran Islam selain jalur perdagangan yang paling cepat itu ada jalur perkawinan. Kenapa jalur perkawinan itu Ibu katakan jalur tercepat setelah perdagangan? Karena gampang anak-anak ibu, perkawinan itu kan adalah hal yang manusiawi. Semua orang, semua manusia tak terkecuali pedagang Islam yang datang ke Indonesia pada saat itu mereka mempunyai naluri untuk menikah, untuk kawin ya dengan orang Indonesia pada saat itu. Terus cara nyebarin Islamnya gimana Bu? Gampang. Tinggal kawin, tinggal nikah sama orang perempuan Indonesia, nanti perempuan Indonesianya kan gampang. Tinggal menyebutkan atau tinggal mengucapkan dua kalimat syahadat aja itu udah langsung masuk
menjadi agama Islam. Jadi kalian bisa menunjukkan nih alasan mudahnya penyebaran Islam di Indonesia dari beberapa jalur itu. Kayak kalau jalur perdagangan, mudahnya karena apa? Mudahnya karena pada saat itu semua orang melakukan perdagangan. Jadi pedagang yang menyebarkan agama Islam. Kalau jalur perkawinan, mudahnya ya karena tinggal menikah aja sama orang non-muslim. Nanti yang orang non-muslimnya diminta setelah menikah kan bakal ngikut pasangannya, agama pasangannya. Dan cara mau masuk Islamnya juga gampang. Tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Lanjut ke nomor 4. Anak-anak ibu yaitu mampu menunjukkan jalur penyebaran Islam yang paling efektif ya ke daerah-daerah terpencil. Anak-anak ibu di sini kalau kalian kemarin tahu lewat jalur perdagangan, ibu katakan bahwasannya Islam bisa masuk ke Indonesia kalau pakai jalur perdagangan biasanya hanya ada di daerah-daerah atau kota-kota dekat pelabuhan. Kenapa? Karena pada saat itu pedagang asing datang ke Indonesia menggunakan transportasi kapal. Kalau kapal berarti tempat singgahnya adalah di pelabuhan. Maka dari itu pedagang-pedagangnya biasanya bermukim atau tinggal di tempat-tempat dekat pelabuhan atau di pinggir laut atau di pinggir pantai. Nah, tapi ternyata dalam perkembangannya Islam juga bisa masuk ke daerah-daerah terpencil. Kenapa? Karena kalau kita tahu kemarin banyak sekali jalur atau cara yang digunakan oleh para penyebar Islam seperti pakai jalur pendidikan. Dimana kalau jalur pendidikan kemarin itu adalah dengan mendirikan pesantren. Pesantren biasanya ada didirikannya di daerah-daerah terpencil. Kenapa pesantren didirikan di daerah terpencil? Karena emang sengaja kalau di daerah-daerah atau kota-kota besar itu biasanya orang-orangnya sudah banyak pengetahuan. Sedangkan orang-orang yang lebih butuh pengetahuan, apalagi ini tentang Islam, adalah di orang-orang yang tinggalnya di daerah-daerah terpencil. Maka dari itu, orang-orang yang hidupnya di daerah terpencil bisa mendapatkan ajaran Islam, bisa mendapatkan penyebaran agama Islam itu melalui salah satunya jalur pendidikan. Gimana jalur pendidikannya? Yaitu dia tadi dengan cara apa namanya mendirikan pesantren di daerah-daerah terpencil dan biasanya anak-anak muda yang di daerah terpencil nanti daerah anak-anak yang ada di daerah terpencil diminta untuk masuk ke pesantren dan di dalam pesantren itulah nanti mereka akan mempelajari tentang Islam karena memang tujuan dari didirikannya pesantren itu adalah untuk menyebarkan agama Islam. Next, anak-anak ibu, nanti untuk soal selanjutnya juga ada pilihan tentang nama-nama wali songo. Jadi untuk PPT yang kemarin sudah Ibu jelaskan, nanti setelah ini Ibu kirimkan di grup home learning bagi yang belum ya, kelas yang belum. Nanti diingat-ingat lagi, dipahami lagi nama-nama wali songo itu ada siapa saja. Dan kalau bisa dicari tahu pula dari tiap wali songo tersebut ada sunan siapa aja yang nyebarin dakwahnya pakai cara apa saja. Kayak ada Sunan Giri, terus ada Sunan Bonang, sama ada Sunan Kalijaga yang nyebarin agama Islamnya pakai jalur dakwah pakai seni. Ya, kayak kemarin kalau Sunan Kalijaga itu yang di PPT Ibu katakan pakai seni wayang. Tetapi selain Sunan Kalijaga, ada juga Sunan Bonang sama Sunan Giri yang juga menggunakan media seni
dalam penyebaran agama Islam. Jadi silahkan nanti kalian pahami, kalian ingat-ingat lagi nama wali songonya, ada sunan siapa saja yang 9 itu, dan kalau bisa dicari tahu juga dari tiap wali songo tersebut perannya menyebarkan dakwah lewat apa saja. Seperti yang tadi Ibu katakan, ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Bonang, sama ada Sunan Giri yang menyebarkan agama Islamnya pakai jalur dakwah dengan media seni. Jadi bisa kita katakan sama aja mereka pakai jalur kesenian. Next, lanjut ke nomor 6, anak-anak Ibu. Nanti Ibu akan tuliskan satu pernyataan tentang satu nama kesultanan Islam atau satu nama kerajaan. Nanti di situ akan Ibu gambarkan kesultanan atau kerajaan tersebut berdirinya di tahun berapa, ya, dengan ada nama salah satu nama rajanya, raja paling terkenal, raja pertamanya juga, yang Ibu yakin kalian pasti juga tahu karena dari kemarin di PPT pas di kelas Ibu ulangi berkali-kali, Ibu bahas terus nama rajanya. Jadi nanti silahkan kalian tebak nama kesultanan Islamnya adalah kesultanan apa. Entah itu Samudra Pasai, atau Demak, atau Cirebon, atau Goa Talo, atau Ternate dan Tidore. Silahkan nanti kalian tebak nama kerajaannya. Yang jelas itu tidak susah, karena nama rajanya pun nama raja yang dari kemarin kita bahas di dalam kelas, ya. Terus next, nomor 7. Nanti nomor 7, ya, Ibu akan menanyakan tentang kedudukan raja. Seperti kita ketahui, yang kemarin Ibu tanyakan di dalam kelas, ya, kerajaan sama kesultanan itu sama atau tidak? Jawabannya sama. Ya bedanya kerajaan itu penyebutannya untuk di masa Hindu-Buddha, sedangkan kesultanan untuk penyebutan di masa Islam. Jadi raja sama sultan sebenarnya sama, sederajat. Cuma kedudukan raja nanti selain disamakan dengan sultan, kalau di Islam raja itu juga bisa dianggap sebagai orang terpenting di agama Islam. Nanti disebutnya siapa, nama lainnya sultan, nanti kalian bisa pilih jawaban yang benar ada di soalnya. Ya, jadi yang jelas di sini yang harus kalian pahami adalah tentang kedudukan raja. Ibu ulangi kembali, raja ini adalah penyebutan untuk di masa Hindu Buddha. Jadi yang harus kalian jawab nanti, kedudukan raja itu sama seperti siapa kalau di masanya Islam, ya. Next, di nomor 8, nanti Ibu akan menceritakan atau menyebutkan beberapa pernyataan tentang Kesultanan Samudra Pasai. Silakan nanti kalian bisa pahami lagi, Samudra Pasai itu pernah mayoritas pencarian di Samudra Pasai, orang-orang itu ngapain aja kerjanya, ya. Terus mereka di Samudra Pasai orang-orangnya bisa sejahtera dengan cara menjual apa saja, mereka pakai mata uangnya apa, dan pernah didatangi oleh tokoh besar siapa. Karena nanti itu adalah yang keluar untuk pernyataan Samudra Pasai ini. Tinggal kalian cari jawaban yang benar, ya. Oke, karena waktunya bentar lagi, next. Ibu lanjut langsung ya ke nomor 9, anak-anak Ibu. Nanti di nomor 9 Ibu akan menampilkan narasi tentang akulturasi budaya antara budaya lokal, budaya Hindu-Buddha, sama budayanya Islam. Kalau kemarin di kelas udah pernah kita bahas tentang akulturasi, di sini Ibu ingatin lagi ya, akulturasi itu adalah penggabungan budaya antara
lebih dari satu budaya, berarti kalau di sini kita ngomongin 3, ada budaya lokal, budaya asli Indonesia, terus budayanya Hindu-Buddha, sama budayanya Islam. Silakan nanti kalian cari pilihan yang merupakan akulturasi atau percampuran antara budaya lokalnya ada, budaya Hindu-Budanya ada, sama budaya Islamnya pun ada. Ya, jadi tiap ciri budaya ini tetap ada, ya, tetapi bercampur menjadi satu dan tidak menghilangkan ciri dari tiap budaya lokalnya tersebut, ya. Untuk nomor 9 ini masih lumayan gampang soalnya karena cuma tinggal kalian mengimplementasikan, mencari jawaban dari narasi yang sudah Ibu hadirkan. Jadi nanti ada bacaan narasi, kalian jawab, kalian baca, mohon maaf, kalian baca dengan baik teks atau narasinya, karena nanti jawabannya ada di dalam teks atau narasi itu sendiri. Lanjut, di nomor 10 anak-anak Ibu, nanti Ibu lagi-lagi akan menampilkan narasi atau cerita tentang hubungan antara beberapa kerajaan Islam di Indonesia dengan bangsa-bangsa di dunia. Di situ yang Ibu tanyakan nanti adalah tentang hubungan diplomatiknya. Dari cerita yang Ibu tampilkan nanti, silakan kalian cari bagaimana hubungan diplomatik, berarti hubungan politik ya, antara kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia, ya. Lagi-lagi kalau pertanyaannya nanti berupa narasi atau cerita, jangan takut, pertanyaan tersebut masih gampang karena jatuhnya nanti jawabannya ada di dalam narasi atau cerita tersebut. Jadi tinggal kalian baca saja dengan teliti narasi yang Ibu tampilkan karena jawabannya ada di dalam situ. Ya. Next ke nomor 11. Bentar. Nomor 11 yaitu nanti mampu menyimpulkan narasi tentang salah satu jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Anak-anak Ibu, kemarin salah satu jalur penyebaran agama Islam yang Ibu jelaskan kepada kalian ada yang namanya jalur tasawuf. Jalur tasawuf itu adalah menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan pola pikir dengan orientasi masyarakat pada saat itu yang masih berorientasikan agama Hindu-Buddha. Jadi silakan dipahami kembali tadi yang Ibu katakan ya tentang jalur tasawuf, yaitu jalur menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan pola pikir dengan masyarakat Indonesia yang pada saat itu orientasinya masih berpikiran dengan agama Hindu dan Buddha. Next, nomor 12. Anak-anak Ibu, ini akan berhubungan dengan salah satu sultan di Indonesia yang bernama Raden Patah. Nanti Ibu minta kalian bisa menjelaskan kenapa pada saat itu Raden Patah bisa melakukan serangan ke Malaka. Karena pada saat itu wilayah Malaka sudah dikuasai oleh Portugis. Jadi nanti pembahasannya agak sedikit nyinggung ke materi kelas 11 tentang penjajahan, tapi yang kita fokuskan bukan penjajahan Portugisnya, tapi di sini adalah alasan dari Raden Patah itu sendiri. Kenapa Raden Patah pada saat itu ya bisa sampai melakukan serangan ke Malaka. Lebih tepatnya Malaka yang pada saat itu sudah dikuasai atau sudah dijajah oleh bangsa Portugis. Next ke nomor 13.
anak-anak ibu. Anaknya Raden Patah kita ngomongin. Kalau tadi Raden Patah, sekarang kita omongin anaknya Raden Patah, yaitu Pati Unus. Benar ya guys? Oke, hati-hati kayak Nataki ya. Dadah, waalaikumsalam. Bye-bye. Ya, jadi next. Kita tadi ngomongin ada anaknya Raden Patah, yaitu Pati Unus yang kita bahas di nomor 13. Nanti Pati Unus selama menjabat sebagai seorang sultan, ya melanjutkan masa kekuasaannya Raden Patah, Pati Unus akan dijuluki dengan Pangeran Seberang Lor. Ibu minta kalian nanti bisa ngejelasin kenapa nih pada saat itu Pati Unus bisa mendapatkan julukan sebagai Pangeran Seberang Lor. Anak-anak ibu, lagi-lagi konteksnya pada saat itu kita lagi ngomongin daerah Malaka. Dan di Malaka pada saat itu lagi dijajah sama Portugis. Jadi anak-anak ibu, banyak tokoh-tokoh atau sultan-sultan dari Malaka yang pernah atau yang diharuskan untuk menyeberangi Laut Jawa. Salah satunya ya si Pati Unus ini ya, karena pada saat itu di Malaka sedang dikuasai atau dijajah oleh Portugis, sehingga Pati Yunus pada saat itu harus menyeberangi atau harus melewati Laut Jawa. Ya, itu nanti akan berhubungan dengan julukannya sebagai Pangeran Seberang Lor. Terus nomor 14, mohon maaf ya. Anak-anak ibu, kita di nomor 14 ini akan ngomongin tentang Kesultanan Demak, di mana di antara Sultan atau Raja Demak pada saat itu ada beberapa sultan seperti Senopati, ada juga Hadiwijaya, dan kira-kira di antara beberapa raja atau sultan tersebut ada salah satu tokoh raja terpenting yang perannya itu adalah memindahkan ibu kotanya ke Kesultanan Demak, ya, dari Demak sendiri, dari daerah Demak sendiri ke daerah Pajang, sampai nanti pada akhirnya dilanjutkan dengan masa kerajaan atau Kesultanan Pajang, ya, karena kalau kita ingat kemarin Kesultanan Pajang itu, ya, daerah kekuasaannya meliputi daerah kekuasaan Demak, karena nanti Kesultanan Pajang adanya setelah kerajaan Demak hancur. Nah, di sini siapakah raja? Di sini Ibu kasih sedikit hint aja, tokoh ini yang dimaksudkan adalah raja, ya. Siapakah raja tersebut yang memindahkan ibu kota, ya, Kesultanan Demak dari Demak ke Pajang, ya. Tadi contoh raja-rajanya sudah Ibu sebutkan, ya. Kira-kira siapa saja? Siapa tokoh rajanya? Next, ke nomor 15. Anak-anak Ibu, kita di nomor 15 ini, maaf, nomor 15 yang ini, ya. Kita akan ngomongin tentang kerajaan atau Kesultanan Mataram Islam. Di mana Mataram Islam ini mempunyai masa kejayaan, yaitu ada masa kejayaannya di masa Sultan Agung namanya. Di mana Sultan Agung pada saat itu, anak-anak ibu, beliaulah yang berhasil menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Terus Sultan Agung juga pernah nyusun karya sastra yang berjudul Sastra Gending, yang kemarin ada juga di PPT di bagian pendidikan. Anak-anak ibu semuanya, tadi sudah sampai nomor 15. Ininya udah kelihatan kan? Oke, lanjut tadi nomor 15. Udah ya, anak-anak ibu ulangin lagi. Tadi nomor 15 itu tentang Kerajaan Mataram.
ya pada saat masa kejayaannya, yaitu berada di masa kerajaan Sultan Agung. Kenapa Sultan Agung bisa membawa Mataram ke masa kejayaannya? Ini Mataram Islam ya, bukan Mataram kuno lagi-lagi yang kita bicarakan. Karena pada saat itu Sultan Agung berhasil ibulan kembali membawa menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram Islam, sama seperti waktu itu yang terjadi di masanya Majapahit pada saat Pati Gajah Mada bisa menyatukan banyak wilayah di NKRI pada saat itu ke bawah kekuasaannya Majapahit. Tapi kalau ini ada di masanya Mataram, lebih tepatnya di masa kerajaan atau Raja Sultan Agung. Waktu itu beliau bisa membawa Pulau Jawa, ya, menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaannya Mataram. Selain itu, seperti yang ada juga di PPT kemarin, ya, Sultan Agung juga lah yang membuat karya sastra. Ini benar, ada yang nanya password Zoom-nya apa. Kita Zoom-nya nggak ada password ya. Anak-anak ibu jadi langsung masuk aja. Ya, jadi Sultan Agung kemarin yang berhasil pernah membuat juga karya sastra, buku, ya, apa namanya? Halo guys. Sebentar. Mohon maaf ya kalau hari ini ternyata terjadi banyak kendala nih karena ibu memang lagi di sekolah dan harus pakai sinyal sekolah. Oke, ibu ulangi lagi nomor 15 ya. Sultan Agung juga berhasil tadi membuat sebuah karya sastra yang kemarin ada di peninggalan PPT ya, yaitu eh, buku sastra yang berjudul Sastra Gending. Selain itu, Sultan Agung jugalah yang pernah menyerang Belanda ke Batavia. Di sini agak sedikit kita maju ya ke masa setelah nanti Belanda masuk ke Nusantara, lebih tepatnya pada saat Belanda itu menjajah Indonesia, Belanda pernah datang di Batavia, pernah singgah di Batavia yang sekarang sudah menjadi wilayah kota kita, tempat tinggal kita sekarang, yaitu Jakarta. Dan pada saat itu Sultan Agung yang menyerang Belanda ya sampai di Batavia. Ya, bayangin beberapa peran Sultan Agung tadi ya sampai pada akhirnya Sultan Agung bisa membawa kerajaan Mataram ke masa kejayaannya. Terus untuk nomor 16 ya, lanjut anak-anak ibu. Ini akan membahas tentang perjanjian Giyanti. Ini perjanjian Giyanti ini ada di masaan kerajaan Mataram ya, anak-anak ibu, di mana sedikit informasi bahwa Mataram ya, Kesultanan atau Kerajaan Mataram pada saat itu juga pernah dikuasai oleh Belanda. Jadi Belanda ngejajahnya bukan cuma negara kita secara kota-kotanya aja, tapi pada saat waktu itu masih berbentuk kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam, Belanda itu udah pernah datang dan udah pernah menjajah atau menguasai beberapa kesultanan atau kerajaan tersebut. Nah, nanti salah satu kerajaan atau kesultanannya seperti Kesultanan Mataram yang berhasil dikuasai oleh Belanda, dan kemudian nanti wilayah Mataram itu akan dibagi jadi dua nih sama si Belanda. Karena pada saat itu Belanda ini kerjasama kong kali kong sama Raja
si Mataram pada saat itu. Nah, rajanya Mataram pada saat itu punya bangsawan yang lain. Jadi ibaratnya di dalam satu kerajaan itu ada beberapa laki-laki penguasa, ada beberapa penguasa laki-laki berdarah dingin. Jadi penguasa itu anak-anak ibu bukan cuma berbentuk raja atau sultan saja, tetapi bisa juga berbentuk bangsawan sama seperti kemarin di masa Hindu-Buddha. Nah, di antara dua bangsawan ini yang ada di kerajaan Mataram, nanti keduanya sama-sama meminta imbalan kepada Belanda. Karena keduanya sama-sama membantu Belanda untuk mengusir perlawanan yang ada di Indonesia. Maka dari itu sebagai apa ya, kayak balasan lah dari Belanda atau bayarannya dari Belanda untuk si bangsawan dari kerajaan Mataram II ini yang ikut membantu Belanda, pada akhirnya wilayah Mataram pada saat itu dibagi dua. Ada disebut juga Kesultanan Yogyakarta sama disebut juga Kesultanan Surakarta. Jadi ibu ulangi lagi bahwa pada saat itu kerajaan atau Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua. Ada bagian yang menjadi bagian Kesultanan Yogyakarta, satu lagi dibagi menjadi Kesultanan Surakarta. Dan pembagian kedua wilayah tersebut nanti akan dibahas di perjanjian Giyanti ini. Jadi silakan kalian nanti lebih paham kembali tentang perjanjian Giyanti atau perjanjian yang tadi mengatur tentang pembagian wilayah di kerajaan Mataram. Ya, terus nomor 17. Next, anak-anak ibu di 17 ini nanti kita akan membicarakan tentang salah satu raja atau sultan dari kerajaan Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, yang mana pada saat itu kerajaan atau Kesultanan Banten bisa berjaya atau mempunyai masa kejayaan di masanya si Sultan Ageng Tirtayasa tersebut. Tetapi ada sedikit plot twist ya di masa kejayaannya si Ageng Tirtayasa ini, karena pada saat itu ya masa kejayaan atau masa eh, kerajaan atau masanya si Sultan Ageng Tirtayasa menjadi raja ini harus berakhir karena diakhiri oleh anaknya sendiri yang bernama Sultan Haji. Nah, nanti pertanyaannya adalah kira-kira kenapa tuh si Sultan Haji pada saat itu mengkhianati ayahnya sendiri, si Sultan Ageng Tirtayasa yang pada saat itu sedang menjabat sebagai sultan atau raja dari kerajaan Banten. Jadi si Sultan Haji ini sendiri mengkhianati Sultan Ageng Tirtayasa sampai pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa tidak lagi menjadi raja dan raja atau sultannya diturunkan kepada Sultan Haji. Berarti di sini kita akan ngomongin tentang kerajaan atau kesultanan Banten. Next di nomor 18 ya, di sini ada kita bicarakan tentang Sultan Hasanuddin ya, salah satu sultan juga di mana Sultan Hasanuddin ini mempunyai julukan anak-anak ibu. Ini soalnya agak sedikit gampang nomor 18. Nanti kalian tinggal cari tahu. Ada salah satu julukan Sultan Hasanuddin yang sangat terkenal, familiar untuk beliau gitu. Nah, nanti sebutan atau julukan ini berkaitan dengan ambisinya si Sultan Hasanuddin, ambisinya beliau untuk menguasai Kesultanan Makassar. Jadi bulan kembali nanti nomor 18 ini kalian silakan tinggal cari julukan Sultan Hasanuddin, yang mana julukan ini bisa beliau dapatkan karena ambisinya beliau untuk menguasai Kesultanan Makassar. Next, kalau tadi
sebelumnya di nomor 17 tentang perjanjian Giyanti, di nomor 19 kita akan membahas tentang perjanjian lainnya yang bernama perjanjian Bongaya. Di mana perjanjian Bongaya ini adalah perjanjian antara Belanda dan Sultan Hasanuddin tadi, ya. Di mana di antara perjanjian yang dilakukan oleh Belanda dan Sultan Hasanuddin, ya, Sultan dari kerajaan atau Kesultanan Goa ini nanti berhubungan dengan kekuasaannya Belanda di Kesultanan Goa. Seperti apa itu nanti silakan tinggal kalian cari isi dari perjanjian Bongaya. Tapi sedikit info aja tadi yang Ibu katakan, perjanjian Bongaya ini adalah satu perjanjian antara Belanda dan juga Sultan Hasanuddin sebagai sultan dari Kesultanan Goa. Next, anak-anak ibu, ini ada tentang penyebutan istilah Dewan Maha Menteri. Ya, jadi pada saat itu ada salah seorang sultan yang bernama Panembahan Yusuf, di mana beliau meninggalkan pengganti atau anaknya itu ya atau sultan selanjutnya yang otomatis adalah anaknya ini masih muda banget. Kalau kita pikir sekarang kayaknya anak yang masih kecil yang masih sangat muda, masih anak-anak, gak pantas menjadi presiden ibaratnya kalau di masa sekarang. Kalau di zaman dulu di masa kerajaan, ya anak-anak gak mungkin dijadiin raja atau sultan. Maka dari itu nanti akan muncul yang namanya Dewan Maha Menteri, dan silakan kalian cari apa itu yang dimaksud dengan istilah Dewan Maha Menteri tadi, ya. Selanjutnya di nomor 21 bisa menjelaskan tentang hubungan antara jatuhnya Malaka dan ramainya pelabuhan di Banten. Di mana anak-anak ibu, lagi-lagi para pedagang pasti salah satu tempat singgahnya kebanyakan di Banten. Kenapa di Banten? Karena di Banten pada saat itu ada pelabuhan. Banten pada saat itu mempunyai pelabuhan yang lumayan cukup besar, yang sering didatangi, yang sering disinggahi oleh kapal-kapal dagang asing. Makanya nanti kira-kira apa nih hubungannya antara jatuhnya Malaka dengan kemudian membuat pelabuhan-pelabuhan di Banten ini menjadi ramai pendatang, yaitu pendatang-pendatang dari para pedagang atau kapal-kapal asing. Apa alasannya? Silakan kalian hubungkan dan cari alasannya. Terus next nomor selanjutnya di sini ada ditanyakan tentang nama salah satu benteng. Ini soalnya masih gampang banget. Kalian juga tinggal mencari nama bentengnya apa. Jadi di kerajaan Tidore itu anak-anak ibu di kerajaan Ternate pada saat itu konteksnya sudah masuk penjajah. Penjajah yang pada saat itu sudah datang belum Belanda ataupun Jepang, melainkan bangsa Portugis dan Spanyol. Portugis ini datang ke sana untuk membantu Ternate, kerajaan atau kesultanan Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke sana untuk membantu Kesultanan Tidore. Jadi ibaratnya mereka kayak collab nih. Kesultanan Ternate collab atau kerjasama dengan penjajah bangsa Portugis, sedangkan Kesultanan Tidore kerjasama atau collab dengan penjajah Spanyol. Jadi mereka saling membantu nih. Portugis ngebantu Ternate, Spanyol ngebantu Tidore. Nah, salah satu cara yang dilakukan Portugis untuk membantu kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate itu adalah dengan membangun atau mendirikan benteng. Tinggal kalian cari nama bentengnya itu benteng apa. Di buku juga ada disebutkan untuk nama benteng ini. Next nomor 23. Tadi yang seperti kata Ibu
sebelumnya masih ngomongin tentang kerajaan atau Kesultanan Ternate Tidore. Kalau tadi di atasnya ini anak-anak ibu Portugis ngebantu Ternate, dan di sini di bawahnya ada lawannya kerajaan Ternate. Jadi si Ternate ini sama Tidore saling serang. Portugis sama Spanyol pada saat itu juga saling serang. Maka dari itu Portugis sama Spanyol memanfaatkan kondisi Ternate sama Tidore yang juga sama saling bermusuhan, saling serang. Jadi di sini Portugis sengaja ngebantu Ternate, Tidore pun juga sengaja membantu Spanyol. Untuk apa? Spanyol sengaja membantu Spanyol sama Tidore melawan si Ternate dan juga Portugis. Dan di nomor 23 ini alasan yang ditanyakan adalah alasan kenapa si Spanyol bisa mendukung Tidore. Pastinya nanti akan berhubungan nih sama yang ini. Kenapa juga si Portugis membantu kerajaan atau kesultanan Ternate. Next, nomor 24. Anak-anak ibu ini ngomongin tentang jalur penyebaran agama Islam kemarin yang ada 7 ya, di PPT ada 6, yaitu ada jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur dakwah, jalur pendidikan, jalur seni, jalur tasawuf, sama jalur politik. Di sini kalian tinggal menentukan kira-kira Islam di Indonesia ya paling cepat atau paling utama masuknya itu pakai jalur yang mana di antara ketujuh itu tadi yang sudah Ibu jelaskan di kelas juga ya. Jalur di antara ketujuh jalur penyebaran itu jalur apa yang paling utama atau paling cepat dalam menyebarkan agama Islam. Next, nomor 25, langsung aja ya. Mampu menunjukkan pembawa agama Islam ke Indonesia. Kita pasti sama yang pesisir itu kan adalah wilayah di pinggir lautan atau di pinggir laut atau di pinggir pelabuhan ya anak-anak ibu. Jadi kira-kira dengan banyaknya agama Islam yang awalnya pada saat itu berkembang di wilayah-wilayah pesisir, kira-kira ini menunjukkan apa nih? Siapa yang paling utama membawa agama Islam? Apakah dagang ataukah nelayan, pemain seni, atau lain sebagainya. Ingat-ingat lagi kemarin kata Ibu, kenapa wilayah-wilayah pesisir? Kenapa wilayah-wilayah dekat pelabuhan? Wilayah-wilayah dekat laut apa transportasinya masih menggunakan kapal. Jadi kapalnya mereka harus singgah di pelabuhan. Maka dari itu para pedagang Islam pun yang datangnya dari luar, dari asing, itu mereka harus apa namanya? Harus tinggal di wilayah-wilayah ini, entah itu wilayah-wilayah pesisir, atau wilayah-wilayah dekat pelabuhan, atau kota-kota di pinggir pantai, di pinggir laut, dan lain sebagainya. Itu ya, harus diingat kenapa Islam berkembang mulanya itu di wilayah-wilayah yang lokasinya dekat pantai atau masih memakai transportasinya yaitu transportasi kapal sederhana dan masih harus standby atau menyiapkan kapalnya di lautan. Next ke nomor selanjutnya. Di soal sebelumnya ada Ibu katakan Wali Songo juga Sunan Giri sama Sunan Bonang sama Sunan Kalijaga tadi ya, yang peran peran Wali Songonya adalah menyebarkan dakwah Islam menggunakan jalur kesenian ya, seperti Sunan Kalijaga pakai
seni wayang. Nah, selain itu nanti yang akan ditanyakan tentang Wali Songo selanjutnya adalah wilayah penyebaran tiap Wali Songonya. Seperti siapakah wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Mungkin di sini ada orang Jawa Barat, di sini anak-anak ibu kayak di Cirebon. Kalau kemarin di sini ada anak yang asalnya dari Cirebon, pasti kalian tahu siapakah Wali Songo yang berperan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon, lebih tepatnya di wilayah Jawa Barat, ya, di antara Sunan Kalijaga atau Muria atau Ampel atau Gresik atau Gunung Jati, ya, kira-kira siapa sultan yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat seperti di Cirebon. Next langsung ke nomor 27, masih ngomongin tentang jalur penyebaran Islam, ya. Di sini lebih tepatnya jalur kesenian. Ya, Ibu ulangi kembali yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Jalur kesenian itu pada saat seorang wali songo atau penyebar Islam menyebarkan atau berdakwah pakai media seni. Seperti salah satunya adalah kemarin yang Ibu contohkan wayang kulit. Kira-kira kenapa tuh seni wayang bisa digunakan sebagai cara penyebaran Islam? Kira-kira kenapa? Kalau dulu di zaman Hindu-Buddha, wayang itu, seni wayang digunakan untuk nyebarin agama Hindu-Buddha dengan cara memasukkan cerita Hindu-Buddha di India jadi cerita-cerita wayang. Makanya dulu sebelum ada Islam, cerita wayang itu cuma nyeritain tentang cerita Ramayana, Mahabharata atau cerita-cerita India lainnya. Tetapi setelah Islam masuk, nanti cerita-cerita wayangnya udah digantiin nih sama cerita-cerita di agama Islam. Entah itu tokoh-tokohnya diganti menjadi tokoh-tokoh agama Islam, entah itu tokoh-tokoh Rasul atau Nabi, atau dan ceritanya seperti apa. Ya, jadi ini akan membicarakan tentang jalur penyebaran Islam yaitu jalur kesenian, lebih tepatnya seni wayang. Nanti di seni wayang itu gimana Islam bisa dikembangkan, ya. Seperti tadi Ibu katakan dengan cara nanti di dalam seni wayangnya cerita yang diceritakan adalah cerita-cerita Islam dengan tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh agama Islam dan cerita dari tiap tokoh itu seperti apa. Next, nomor 28. Salah satu raja atau sultan pada saat itu ada yang bernama Raden Fatahillah, di mana Fatahillah ini sendiri pernah melakukan serangan ke Jawa Barat. Kira-kira di situ yang Ibu minta tanyakan alasan kenapa Fatahillah menyerang atau melakukan serangan ke daerah Jawa Barat. Anak-anak ibu ya. Tadi agak tipu Fatahillah Raden ini bukan Raden Patah ya, tapi Fatahillah nama salah satu wali Songo. Ibu ulangi lagi ini nama salah satu wali Songo. Fatahillah, Raden Fatahillah bukan Raden Patah, berbeda. Kenapa Fatahillah pada saat itu melakukan serangan ke Jawa Barat? Berarti nanti jawabannya masih berhubungan dengan penyebaran agama Islam, ya. Next, nomor 29. Balik lagi ngomongin tentang kerajaan atau kesultanan Samudra Pasai. Kira-kira anak-anak ibu di sini kenapa Samudra Pasai itu bisa berkembang ya di dunia maritim. Yang Ibu sedikit jelaskan di sini maksudnya dunia maritim adalah maritim itu sama saja kayak negara kita. Nusantara pada saat itu adalah negara maritim. Apa tuh Bu negara maritim? Jadi negara maritim adalah negara laut yang ibaratnya jalur utama yang digunakan untuk berdagang, untuk mencari mata pencarian, yaitu jalur laut atau jalur maritimnya. Sama seperti Samudra Pasai. Kenapa Samudra Pasai itu sangat lekat atau bisa berkembang di dunia
maritim, berarti nanti hubungannya dengan lokasi nih. Samudra Pasai kan kemarin lokasinya ada di Aceh, anak-anak ibu. Ada di Pulau Sumatera bagian atas, lebih tepatnya di pesisir. Berarti dekat dengan lokasi laut. Nah, itu nanti akan berhubungan nih dengan faktor pendukung kenapa Kerajaan Samudra Pasai bisa berkembang dengan pesat di dunia maritim. Berarti hubungannya sama lokasinya Samudra Pasai itu ya yang adanya di Sumatera, Pulau Sumatera bagian atas, Aceh dekat laut ya atau di daerah pesisir. Next nomor 30 anak-anak ibu ngomongin balik lagi tentang Kesultanan Banten ya. Mana di Kesultanan Banten, oh di nomor sebelumnya ya, Kerajaan Banten salah satu kerajaan atau kesultanan Islam di negara kita ada yang dinamakan dengan kerajaan atau Kesultanan Banten. Kira-kira di masa raja siapakah kerajaan Banten itu bisa mendapatkan masa kejayaan? Ingat tadi sudah Ibu sebutkan di soal sebelumnya. Ada yang ngomongin tentang masa kejayaan Kerajaan Banten. Jadi tinggal kalian cari-cari dan ingat kembali tadi yang Ibu sebutkan siapa ya. Terus anak-anak Ibu ini mampu nomor 31 mampu menyebutkan kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia. Berarti ini yang ditanyakan adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Diingat-ingat lagi kemarin kerajaan apa? Kalian sudah tahu ya. Eh, Jawabannya juga apa? Ada di PPT ya. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan apa? Dan kerajaan tersebut adanya di daerah mana? Ya, gampang. Ini kerajaan yang dari tadi udah kita bahas terus. Next, kerajaan Aceh. Ya, kalau tadi di atas ditanya tentang kerajaan Banten, ini kerajaan Aceh. Ya, nomor 32. Kerajaan Aceh itu mencapai masa kerajaannya di masa pemerintahan Raja Siapang. Ya, ini nama rajanya juga nama raja yang tidak asing ya, sering disebutkan ya, nama raja besar juga di kerajaan Aceh. Jadi kayaknya kalian juga udah tahu nih, nanti tinggal dicari masa kejayaan kerajaan Aceh ada di masanya Raja Siapang. Terus nomor 33. Kalau tadi yang Ibu tanyakan, ini kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia ada di wilayah apa? Jadi diingat lagi ya, kalau nomor 31 tadi Ibu tanyakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, kerajaan apa? Dia adanya di wilayah atau di daerah mana? Kalau ini nama kerajaannya, kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah kerajaan titik-titik-titik, kerajaan apa? Kalau ini nama daerahnya, si kerajaan titik-titik ini ada di daerah mana. Jadi nomor 31 sama 33 masih nyambung ya soalnya. Terus nomor 34. Kalau tadi kerajaan Islam pertama di Indonesia, ini yang gue tanyakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Ya, ada kerajaan apa tuh kemarin juga udah kita bahas ya. Ada di PPT kerajaan Islam pertama di Jawa namanya apa? Ya, di sini yang bertanyakan nama kerajaannya kerajaan apa. Next nomor 35, pihak yang menguasai Banten pada saat pemerintahan Sultan Haji. Jadi pada saat itu yang tadi ini juga tadi secara tidak sadar udah Ibu jelasin di nomor sebelumnya ada ya. Jadi Sultan Banten itu tadi Sultan Agung Tirtayasa ya dihianati sama anaknya itu sendiri, dan pada saat dihianati itu anaknya kerjasama sama salah satu bangsa penjajah. Kira-kira siapakah pihak bangsa penjajah itu yang bisa menguasai Banten di masa pemerintahan maaf, di Sultan Haji ya anak-anak Ibu. Ini jadi Ibu ulangi, siapakah pihak bangsa penjajah
yang bisa berhasil menguasai Banten pada saat masa pemerintahannya Sultan Haji. Penjajahnya nih ya, berarti entah itu bangsa Belanda atau Jepang atau Portugis atau Inggris ya, itu. Next, anak-anak ibu, nanti kita akan membicarakan tentang istilah Jayakarta. Sebelum Jakarta, sebelum sekarang menjadi DKI Jakarta, Jakarta itu dulu pernah diganti, namanya pernah menjadi Sunda Kelapa. Terus dari Sunda Kelapa pernah diganti menjadi Jayakarta. Kira-kira di sini anak-anak ibu, kenapa nama yang sebelumnya itu adalah Sunda Kelapa ya diganti menjadi nama Jayakarta? Memang apa sih arti dari Jayakarta itu sendiri sampai pada akhirnya nanti berubah lagi menjadi Jakarta seperti kota kita sekarang ya. Next, lanjut di nomor 37, sebab sengketa antara Aceh dan Portugis. Jadi di masa Kesultanan Kerajaan Aceh itu anak-anak ibu, Aceh pernah mau dikuasai oleh Portugis. Kira-kira sengketa atau permusuhan seperti apa sih yang terjadi antara Aceh sama Portugis? Ya, jadi pada saat itu Aceh sama Portugis emang lagi serang menyerang satu sama lain. Si Portugis pengen menguasain Aceh dan dari Aceh tentunya melakukan perlawanan terhadap Portugis. Terlebih lagi pada saat itu Portugis juga melakukan monopoli atas perdagangan lada di Aceh. Padahal saat itu yang berkuasa seharusnya Sultan Acehnya. Tetapi di sini bangsa Portugis masuk ke Aceh ikut campur dalam urusan kerajaan seperti ikut campur dalam memonopoli perdagangan lada. Hanya itu adalah salah satu alasan kenapa Aceh sama Portugis sengketa terus atau lawan-lawanan. Selain karena Portugis mau menguasai Aceh, Portugis juga ikut campur dan ikut memonopoli perdagangan lada di Aceh ya. Nomor 38 ya. Di sini ada tentang nama salah satu penyebab kerajaan Samudra Pasai ya yang pada saat itu kekuasaannya berhasil diraih oleh salah seorang sultan ya yang mana sultan tersebut mempunyai julukan ya atau gelar yang bernama gelar Marah Silu. Sedikit hint aja terkait Sultan ini yang mempunyai gelar Marah Silu. Sultan ini adalah salah satu sultan terkenal di Kerajaan Samudra Pasai dan beliau pula lah yang yang mendirikan Kerajaan Samudra Pasai. Jadi di sini Ibu kasih tahu ya. Tuh, tinggal kalian cari nama sultannya siapa yang mendapatkan gelar Marah Silu ini. Salah satu hintnya, beliau adalah salah satu sultan terkenal ya dan sultan yang mendirikan Kerajaan Samudra Pasai. Terus langsung next ke nomor 39 ya. Ini ngomongin bentuk arsitektur masjid peninggalan kebudayaan Islam yang berakulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Berarti akulturasi budaya antara budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Seperti mungkin kemarin di beberapa kelas ada yang udah Ibu sempat sebutkan. Kalau di kelas lain ada yang belum Ibu sebutkan, di sini Ibu ulangi kembali ya. Jadi bentuk akulturasi atau pencampuran budaya antara budaya Islam sama budaya Hindu-Buddha dalam bentuk arsitektur masjid ya bisa berupa biasanya nih ada di beberapa daerah yang masjid itu bentuknya ada mirip candi atasnya ya. Atapnya masjid itu bentuknya kayak candi. Jadi kayak tumpang tiga. Jadi kayak ada susun tiga gitu. Ya, itu kan sama kayak bentuk candi yang berundak-undak.
Nah, itu merupakan salah satu bentuk akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Jadi contohnya seperti itu ya untuk nomor 39 dari bentuk masjid, kira-kira bentuk masjid seperti apa yang termasuk ke dalam akulturasi budaya Hindu-Buddha yang tadi sudah Ibu jelaskan. Seperti bentuk masjid biasanya atapnya itu kayak bangunan candi, yaitu berundak-undak atau tumpang tiga susun. Terus terakhir ya, yaitu tentang masih ngomongin tentang akulturasi budaya ya, yaitu budaya lokal dengan budaya Islam. Seperti biasanya ada aksara-aksara anak-anak Ibu ya, banyak muncul aksara-aksara Arab, tulisan-tulisan Arab yang merupakan budaya Islam dicampur atau disesuaikan dengan pengucapan bahasa Jawa pada saat itu ya. Jadi Ibu ulangi lagi untuk nomor 40, akulturasi budaya di sini yang dimaksudkan dalam bentuk tulisan. Seperti kalau Islam kan waktu itu pakai bahasa Arab, di mana bahasa Arabnya nanti disebutnya ya pakai bahasa Jawa, disesuaikan sama bahasa Jawa. Oke, karena waktunya bentar lagi, di sini bisa Ibu kasih lihat aja ya di antara soal esainya mungkin ya yang kalian ini nanti Hindu Buddha kalau kalian perhatikan dari tadi kita ngomongin Islam